Polisi telah tetapkan 107 tersangka pelaku pembakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Indonesia. Dari seluruh tersangka, baru 1 tersangka korporasi, sementara sisanya pelaku perorangan. Temuan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI bahwa titik api kebakaran lahan dan hutan paling banyak ditemui di wilayah korporasi ditindaklanjuti polisi. Hasilnya, polisi berhasil temukan indikasi keterlibatan perusahaan pemegang hak konsesi dalam kebakaran lahan dan hutan di sejumlah kawasan di Indonesia. Selain ada milik perusahaan yang ikut terbakar, juga ada titik hotspot yang berada di dekat ya atau wilayah kawasan dari perusahaan. Tentu ini menjadi bahan penelitian. Sejauh ini dari penyelidikan polisi ditemukan 68 kasus pembakaran lahan dan hutan. Di Pulau Sumatera, kasus pembakaran lahan dan hutan terbanyak ditemukan di Sumatera Selatan dan Riau. Sementara di Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat menjadi daerah yang paling banyak mengalami pembakaran lahan dan hutan. Dari 68 kasus tersebut, polisi mengamankan 107 tersangka, di mana baru ditemukan 1 tersangka korporasi dari pengembangan kasus di Sumatera Selatan. Sementara sisanya merupakan pelaku perorangan. Polisi telah merampungkan berkas penyelidikan 21 tersangka pembakaran lahan dan hutan di Riau. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan sebagian besar lokasi kebakaran lahan dan hutan di Indonesia berada di sekitar kawasan perusahaan perkebunan pemegang hak konsesi. Hal ini menimbulkan kecurigaan atas keterlibatan korporasi dalam kebakaran lahan dan hutan. Mengingat membuka lahan dengan cara dibakar lebih ekonomis bagi perusahaan perkebunan. Sesuai dengan data yang kami dapatkan dari beberapa provinsi ya, dari Jambi, dari Riau, dari Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, itu hampir semuanya ada di lahan konsesi. Bahkan kita melakukan overlay juga dengan peta indikatif misalnya yang peta moratorium ini ya, itu memang rata-rata di lahan kawasan konsesi. Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia mengakibatkan dampak merugikan. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, kabut asap hasil kebakaran lahan dan hutan juga mengancam kesehatan warga. Selain itu, roda perekonomian warga juga terdampak akibat kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.